Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Tobat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini kita akan membahas sifatul huruf. Itu ada berapa? Namun sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu pengertian sifatul huruf itu apa. Sifatul huruf menurut bahasa adalah karakteristik sesuatu. Misalnya warna merah, warna putih, dan sebagainya. Menurut bahasa, menurut istilah, sifatul huruf adalah tata cara atau perilaku bunyi huruf ketika keluar dari makhrajnya. Berbeda dengan sifat manusia. Kalau sifat manusia itu kan juga berbeda-beda. Ada yang pemarah, ada yang peramah, dan lain-lain. Nah, kalau sifat huruf itu ada yang dinamakan sifat hamas, ada yang dinamakan sifat jahr, dan lain-lain. Maksudnya kalau sifat jahr itu suaranya tidak keluar, maksudnya tidak mengalir suaranya. Kalau hamas, ada yang namanya hamas itu mengalir suaranya. Berdasarkan pendapat yang populer di kalangan para ulama, sifatul huruf itu ada 18. 18 ini dibagi menjadi dua. Ada yang laha biddun, ada yang laisa laha biddun. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas yang laha biddun. Laha biddun maksudnya adalah sifatul huruf yang mempunyai lawan. Jadi sifatul huruf yang mempunyai lawan ini ada 5. Jadi 5 ini pasti ada di huruf ini. Jadi mereka berpasangan. Kalau tidak ada yang di kanan, pasti dia ada di kiri. Itu untuk yang laha biddun ini. Baik, kita mulai. Apa saja yang ada lawannya itu? Yang pertama yaitu adalah sifat al-hamsu. Sifat al-hamsu atau yang lebih kita kenal dengan sifat hamas. Sifat hamas itu apa? Sifat hamas itu adalah jaroyanun nafasi ma'al harfi. Jadi mengalirnya nafas yang menyertai huruf. Mengalirnya nafas yang menyertai huruf. Nah, hurufnya sifat hamas ini ada 10, yaitu fahathahu syakhsun sakata. Fa, ha, tha, ha, sya, kho, so, sa, ka, ta. Nah, ada 10. Ini masing-masing bisa kita rasakan dan kita praktekkan ketika kita membaca huruf hamas. Huruf hamas adalah huruf yang keluarnya nafas
ketika kita membaca huruf itu. Coba kita praktekkan mulai dari huruf fa, fa, ha, tha, ha, sha, kho. Ini keluar huruf, keluar anginnya semua, keluar nafasnya semua. Misalnya kita membaca ayat qad aflaha, nah, itu ada keluar nafasnya, qad aflaha. Sin juga begitu, al-muslimina, al-muslimina, keluar nafasnya. Lalu apa lawannya sifat hamz ini? Lawannya sifat hamz adalah sifat al-jahru atau sifat jahr. Sifat jahr itu apa? Sifat jahr adalah man'u jaroyanin nafasi indan nutqi bil harfi. Jadi tertahannya nafas ketika membaca huruf itu. Ini hurufnya jahr. Jadi kita kalau sudah tahu hurufnya hamz ada 10, berarti otomatis kita tahu hurufnya jahr. Hurufnya jahr itu selain dari huruf hamz itu masuk ke huruf jahr semua. Ini pun bisa kita rasakan dan kita praktekkan seperti huruf hamz tadi. Jadi huruf hamz itu keluarnya nafas. Kalau huruf jahr ini tertahannya nafas. Kita ambil contoh satu huruf saja. Misalnya huruf ba. Nah, huruf ba tidak bisa lancar seperti hamz tadi. Ba, tertahan. Ketika dibaca sukun jadi aba, itu tertahan. Itu huruf hamz, huruf jahr, sifat jahr. Yang kedua adalah sifat syiddah. Syiddah itu artinya adalah inhibasu jaroyanis sauti indan nutqi bil harfi. Syiddah artinya adalah tertahannya nafas, tertahannya suara ketika membaca huruf tadi. Jadi tidak bisa lancar. Hurufnya syiddah ada 8, yaitu ajid, qatin, bakata. Nah, ini bisa kita praktekkan. Suara syiddah ini tidak lancar, tidak bisa lancar, tertahan. Seperti kita membaca jim, aja, ada. Nah, ini tertahan. Sifat syiddah lawannya adalah sifat rokhawah. Sifat rokhawah itu adalah jaroyanus sauti indan nutqi bil harfi. Mengalirnya suara ketika membaca huruf. Jadi kata kuncinya adalah di nafas dan suara. Kalau sifat syiddah dengan sifat rokhawah itu adalah tertahan dan terlepasnya suara. Kalau sifat hamz dan sifat jahr adalah terlepas dan tertahannya nafas. Nah, kata kuncinya adalah nafas dan suara.
Jadi beda dikit antara hamas, jahr, syiddah dan rokhawah. Kalau syiddah itu tertahannya suara, kalau rokhawah itu mengalirnya suara. Tetapi di antara syiddah dan rokhawah itu ada sifat bainiyah. Sifat bainiyah yaitu sifat tengah-tengah. Dia tidak terlalu tertahan dan tidak terlalu lepas. Namanya adalah sifat at-tawassut. Sifat tawassut ini ada 5 hurufnya, yaitu lin, umaro, lam, nun, ain, mim, ro. Cara membaca lin umaro atau sifat tawassut itu, jadi dia sifatnya pertengahan, tidak terlalu tertahan dan tidak terlalu lepas. Jadi misalnya lam atau nun dibaca al, an, itu salah. Atau terlalu lepas juga salah juga. Al, an, itu juga salah juga. Pertengahan, jadi dia lembut. Al, an, itu. An, am, ta, tidak boleh. An, am, ta, itu enggak boleh. Atau an, am, itu juga tidak boleh. Dia pertengahan. Sifat yang ketiga yaitu sifat isti'la. Isti'la artinya adalah irtifa'u aqsal lisani ila hanakil a'la. Jadi terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit. Hurufnya isti'la ada 7. Kha, shad, dad, ta, dha, ghin, qaf. Atau biasa kita kenal khussa, daw, tin, tid. Khussa, daw, tin, tid ini bisa kita rasakan, bisa kita praktekkan ketika membaca huruf, lidah kita naik ke langit-langit. Kha, sha, do, gha, qa, ta, qa, dha, semuanya naik ke langit-langit. Sifat isti'la lawannya adalah sifat istifal. Sifat istifal artinya adalah inkhifadu aqsal lisani 'indan nutqi bil harfi. Jadi lawannya sifat isti'la, kalau isti'la pangkal lidah naik ke langit-langit, kalau sifat istifal lidah tidak naik ke langit-langit, lidahnya tidak naik. Atau kalau kita praktekkan itu, kalau sifat isti'la bentuk lidah kita ini kayak begini ke langit-langit. Tetapi kalau pas sifat istifal, lidah kita ada yang mendatar, ada yang ke bawah. Itu tidak naik ke langit-langit. Aus, au, nah, semuanya naik ke langit-langit. Nah, terus huruf istifal ini ada berapa? Huruf istifal, kalau kita sudah tahu huruf isti'la ada 7, jadi huruf istifal itu lebihnya dari huruf isti'la. Jadi kalau huruf hijaiyah 28 diambil 8 huruf, jadi masih
20. Nah, yang 20 itu adalah sifatnya huruf istifal. Para pemirsa Taubat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya latih tadi, jadi setiap huruf ini punya sifat, semuanya di lawan kata ini punya sifat semuanya. Kalau dia tidak di kanan, dia pasti ada di kiri. Kalau tidak ada di kiri, pasti dia ada di kanan. Kita ambil contoh. Ini baru kita 3 yang kita terangkan, tapi kita ambil contoh. Misalnya sifat huruf ba. Huruf ba. Huruf ba itu sifatnya 1, hames. Hames itu ada enggak? Hames itu hurufnya adalah fahathahu syakhsun sakata. Dia tidak ada, berarti dia adanya di jahr. Yang kedua, sifat syiddah. Syiddah hurufnya ajid qatlin bakata. Ada dia di huruf, di sifat syiddah. Terus yang ketiga, di isti'la. Isti'la hurufnya khussah dogdin qid, tidak ada. Jadi dia adanya di istifal. Jadi sudah kita ketahui huruf ba berarti punya sifat 1, dia itu jahr. Yang kedua, dia itu syiddah. Yang ketiga, dia istifal. Jadi itu adalah sebagian contoh dari sifatul huruf. Tapi masih ada 2 sifat lagi yang belum kita jelaskan. Sifat yang keempat yang ada lawannya yaitu sifat al-itbaq atau sifat itbaq. Sifat itbaq artinya adalah ilsaqu aktsaril lisani ala ma yuhanihi minal hanakil a'la, yaitu menempelnya sebagian besar lisan, sebagian besar lidah ke langit-langit. Hurufnya ada 4, yaitu shad, dod, to, dho. Shad itu naik ke langit-langit lidahnya, menempel. So, do, to, dho, semuanya menempel ke langit-langit. Nah, lawannya dari itbaq adalah infitah. Infitah artinya adalah tajafil lisani wa mu'dhamihi minal hanakil a'la, yaitu terbukanya permukaan lidah dengan langit-langit, tidak menempel. Kalau sifat itbaq tadi menempel, kalau ini sifatnya terbuka lidah dengan langit-langit. Yang terakhir yaitu sifat idlaqu, al-idlaqu atau idlaqu. Sifat idlaq artinya adalah hiffatul harfi wa sur'atun nutqi bihi. Mudah diucapkan, lancar dan mudah diucapkan. Hurufnya ada 6. Firra min lubbin.
Fa, ro, mim, nun, lam dan ba. Firro min lubbin. Huruf 6 ini mudah diucapkan. Fa, ro, ma, na, la, ba, mudah diucapkan. Lawannya adalah al-ismat. Ismat artinya thiqalul harfi wa adamu sur'atun nutqi bihi, yaitu berat diucapkan atau susah diucapkan. Berarti hurufnya sifat ismat ini adalah lebihnya dari sifat idlaq. Kalau sifat idlaq itu hurufnya 6, berarti selebihnya adalah hurufnya sifat ismat. Kita ambil contoh saja sifat ismat huruf dhad. Nah, ini agak susah diucapkan. Nah, karena dia punya sifat ismat itu tadi. Dhad. Nah, para pemirsa Taubat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan semua sifatul huruf yang laha diddun atau yang punya lawan. Itu ada 5, sudah kita jelaskan semua. Kita akan latihan bagaimana cara mempraktekkan untuk sifat yang punya lawan ini. Misalnya kita ambil contoh huruf jim misalnya, huruf jim. Sifat hamzah itu hurufnya adalah fahathahu syakhsun sakata. Tidak ada di situ. Berarti kita ambil ke lawannya, yaitu sifat jahr. Berarti huruf jim punya sifat yang pertama yaitu sifat jahr. Yang kedua sifat syiddah. Syiddah hurufnya ajid, qatin, bakata. Di ajid, qatin, bakata ada huruf jim. Berarti kalau sudah ada kita tidak usah ngambil yang sebelahnya. Berarti sifatnya huruf jim termasuk syiddah. Yang ketiga huruf sifat isti'la. Isti'la hurufnya adalah khussa, doghdin, qid. Tidak ada huruf jim, jadi kita ambil berarti ada di huruf di sifat istifal. Yang kelima sifat idlaq. Sifat idlaq hurufnya yaitu firra min lubbin. Tidak ada huruf jim, berarti dia ada di lawannya, yaitu sifat ismat. Jadi sudah kita ketahui huruf jim punya 5 sifat. Yang pertama yaitu jahr, yang kedua yaitu syiddah, yang ketiga yaitu istifal, yang keempat itu infitah, yang kelima adalah ismat. Jadi untuk mempelajari itu kita harus hafal huruf-huruf yang keluar dari syiddah itu apa, huruf-huruf yang keluar dari hamzah itu apa, dan harus tahu apa maksudnya dari syiddah dan apa maksudnya dari hamzah itu. Baik para pemirsa Taubat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan kita dari
sifatul huruf yang ada lawannya. Itu sudah kita jelaskan, ada 11. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.